Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. All of my student, let's learn about processing of mining material. Ada anak-anakku sekalian, mari kita belajar tentang pengolahan bahan tambang. Pengolahan bahan tambang terdiri dari biji, energi, dan mineral. The mining material processing consists of ore, energy, and mineral. Ore atau biji yang berupa biji itu antara lain iron, besi, bauxite, the raw of aluminium ya, bahan dari yang itu bauxite ya, and the gold, the jewelry, emas atau perhiasan itu. Yang berupa energi di energy substance consists of gas, yaitu gas, oil atau minyak, coal atau batu bara, and etc. dan lain-lain. The mineral substance atau yang berupa mineral like aspal, seperti aspal, sulfur atau belerang, diamond atau intan. Coal processing ya. Pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara consists of briquette, carbonized, gasification, and liquefaction. Jadi pengolahan batu bara itu bisa menghasilkan antara lain briquette atau bentuk batu-batu gitu ya, kerikil gitu. Carbonized yaitu bentuk kualitas tinggi yang dikarbonisasi. Gasification atau diwujudkan atau diubah menjadi gas, dijual dalam bentuk gas. Liquefaction atau dalam bentuk dicairkan. Briquette untuk yang kerikil itu by cracking, dipecah-pecah gitu ya, batu dari penambangan dipecah-pecah gitu, kemudian then washing, kemudian bersihkan from the dust, dari debu dan lain-lain, itu prosesnya. Kalau carbonized itu heat atau dipanaskan in the high temperature, jadi dipanaskan dalam temperatur yang tinggi, nanti berkualitas lebih tinggi. Gasification itu menggunakan steam. Apa steam itu? Use a steam, menggunakan uap ya. Jadi diuapkan and mixer by oksigen. Yang uap dicampur oksigen, kemudian batu baranya dijadikan berupa gas. Liquefaction or hydronation. Hydronation itu dicairkan. Tentu saja mixed by other material, tentu saja dicampur dengan bahan lain. Ya. Kalau tidak dicampur dengan bahan lain kan tidak bisa cair. Crude oil processing, pengolahan minyak bumi. Ya. Crude oil itu minyak bumi. Pengolahan minyak bumi itu modelnya adalah dimasukkan dalam tungku dan dipanaskan. Dimasukkan dalam tungku dan dipanaskan ya. Insert into cylinder, then heat, kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, can separated become the type of many type of material. Jadi kalau sudah dipanaskan itu akan terpisah-pisah menjadi
banyak bahan, banyak apa? Banyak produk. Yang paling atas tentu saja yang paling panas itu uap ya, yang paling apa? Yang paling ringan itu di atas sendiri yaitu uap atau gas. Itu disebut LPG itu loh, gas. Kemudian yang lebih panas lagi di bawahnya itu gasoline atau bensin, kemudian di bawahnya lagi ini ada fuel apa namanya? Aftur itu ya, minyak pesawat. Kemudian kerosene, dan kerosene atau minyak tanah, dan diesel atau kita nyebutnya solar. Ya. Then the hottest yang kemudian yang panas di bawahnya itu water ya, yang paling panas, yang lebih panas itu bisa menjadi bahan bakar industri di industri fuel. Kemudian yang terakhir the last bahan-bahan yang tersisa, the hottest yang paling panas become a paraffin and aspal. Jadi aspal, parafin atau minyak pelumas itu ya. Itu dari yang paling bawah, yang paling berat dan paling panas. Kegunaannya entah apa, what is the utility, apa manfaatnya atau kegunaannya. This is the utility of gas. Manfaatnya gas itu untuk ya kompor gas, LPG itu. The gasoline atau bensin atau pertamax itu ya untuk bahan bakar fuel of vehicle, bahan bakar kendaraan ya. Ada juga yang aftur for the aeroplane fuel, untuk bahan bakar pesawat. Nah, dari kerosin atau minyak for the stove, untuk kompor itu ya, untuk pembakaran itu ya, untuk obong-obong. Then diesel, or kita nyebutnya solar ya, diesel for the fuel of truck, bahan bakarnya truk itu ya. Dan di industri fuel, kemudian dipakai untuk bahan bakar pabrik-pabrik company. The last make for highland, apa namanya, highway, apa jalan tol itu ya, jalan-jalan besar itu pakai aspal. The next, liquefied petroleum gas atau kita nyebutnya gas LPG, yaitu gas itu ya gas petroleum yang dari minyak bumi, liquefied yang dicairkan. Gunanya untuk apa? Tadi sudah disebutkan ya. For the cooking, untuk masak, the stove of itu cooking, kompor untuk masak itu gas LPG. Then coal processing, how to process the coal. The coal processing consists the procedure of processing of coal. Panning itu didulang ya, mendulang itu loh ya. Didulang itu kayak wajan, pen itu kan tempat kayak wajan. And sedimentation, supaya mengendap emasnya itu. Jadi digerak-gerakkannya. Drag the pen in order to the gold become a sediment, supaya emasnya itu mengendap di bawah. Tentu saja ya dicampur air. Kalau cuma tanah sama emas tidak dicampur air, digoyang-goyang ya tidak ngefek. The second washing with certain chemical mixture. Jadi yang kedua, cara kedua itu dicuci with certain chemical, dengan bahan kimia tertentu, chemical mixture, dicampur chemical itu bahan kimia setain tertentu. Contohnya misalnya pengen emas yang ada di batu-batu itu, kalau pengen leleh itu disiram dengan merkuri, disiram dengan merkuri, emasnya leleh ke bawah. Gitu ya. The last, yang terakhir, heat, dipanaskan. Kalau dipanaskan otomatis kan emasnya leleh itu apa? Melt and
mencair ya, mencair gitu ya. Kemudian kotor-kotorannya dibuang, emasnya dicetak. Then mineral processing yaitu proses mineral. I make an example, saya beri contoh. Salt itu garam. Garam itu mineral itu banyak, inten ya mineral, batu-batuan mineral. Batu bara, coal is mineral too, juga mineral, batu bara itu juga mineral. But this example is salt. Contohnya kita ambil saja garam. Garam itu buatnya bagaimana? How to make a salt? That is very easy, sangat mudah. Dry the sea water, air laut dipanaskan, gitu saja kalau sudah menguap, evaporate the water and the salt land. Jadi kalau airnya sudah menguap, maka yang tertinggal itu sudah garam. Nah, yang tersisa itu sudah garam. Mudah sekali kan? Iya, tentu saja kalau mau dikonsumsi ya dicampur yodium dan lain-lain, di ada mineral yang lain supaya gak sakit gondongan. I think enough. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.